Bikin gaduh sebut semua tanah warga milik negara, Menteri ATR Nusron Wahid kini minta maaf. Menteri Agraria menyebutkan bahwa sudah ada 100.000 hektar tanah yang nganggur diambil alih oleh negara. Pemerintah mengatakan wajib untuk mematok tanah masing-masing supaya tidak dicaplok orang lain. Semua tanah itu adalah milik negara. Dan pemerintah menanyakan, emang bah atau leluhurmu itu bisa buat tanah? Statement tersebut diketahui disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertahanan Nasional yaitu Pak Nusron Wahid. Yang mana pada saat itu beliau mengaku diprotes pemilik hak tanah. Usai ada 100.000 hektar tanah terlantar alias nganggur diambil alih oleh negara. Nusron mengatakan pihaknya terus memprotes nih. Tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan oleh pemegang hak tanah terlantar yang dititipkan itu tersebar di berbagai daerah. Nusron menuturkan semua yang sudah punya sertifikat wajib pasang patok diharapkan supaya tidak dicaplok orang lain. Beliau menambahkan pada dasarnya seluruh tanah di Indonesia itu adalah milik negara teman-teman. Sedangkan masyarakat hanya diberikan status kepemilikan atas tanah saja. Sehingga jika tidak digunakan bisa diambil alih oleh negara. Nusron juga menambahkan bahwa jika ada seseorang yang menanyakan, tapi ini tanah mbah saya, tanah leluhur saya. Jawabannya adalah, emang mbah atau leluhurmu bisa membuat tanah? Ujar beliau pada acara Ikatan Surveyor Indonesia di Jakarta pada hari Rabu 6 Agustus lalu. Kan menetapkan tanah terlantar kan butuh waktu 587 hari, tidak serta-merta. Jadi tidak asal tetapkan tidak bisa. Tapi perlu diketahui ya, tanah itu tidak ada yang memiliki. Yang memiliki tanah itu negara. Orang itu hanya menguasai. Negara kemudian memberikan hak kepemilikan kepada. Jadi nggak ada istilah tanah kalau belum ada SHM-nya itu dia memiliki, nggak ada. Oh, ini tanahnya mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Nggak bisa membuat tanah. Mana ada tanah milik negara? Nggak ada di dalam konstitusi tanah tidak boleh dimiliki negara itu. Tanah itu adalah dimiliki oleh orang yang menggarap, itu intinya kan. Ya. Tapi tiba-tiba seluruh patokan itu tanah untuk industri strategis, tanah milik negara. Itu nggak ada di dalam konstitusi tanah milik negara. Negara menguasai tanah kalau dia ditelantarkan. Kalau dia menguasai tanah itu dan tanah itu ternyata tidak ditelantarkan oleh masyarakat Melayu, bahkan diolah itu selama 10-20 tahun, ya tanah itu beralih pada pemberi manfaat. Yang memberi manfaat pada tanah itu adalah masyarakat Melayu atau masyarakat Rempang secara keseluruhan, bukan investor yang memberi manfaat itu. Ketika investor mau masuk lalu dihentikan manfaat yang sudah diolah berpuluh-puluh tahun oleh masyarakat di situ. Itu namanya buta huruf tentang prinsip-prinsip hukum tanah itu tanah ini. Ya, dan kita berdiri bersama dengan warga Rempang, ya, Bung Rocky. Ya, betul. Demi keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab, hentikan itu penggusuran atau pengambil alihan paksa di Rempang. Ini kok sekelas menteri ngomongnya asal banget sih sumpah ya. Menteri katanya berpendidikan tinggi, tapi kalau ngomongnya ngasal sih ya. Semua tanah milik negara, rakyat cuman dikasih hak milik. Kalau memang tanah semua milik negara, ngapain kita semua beli tanah? Ngapain kita bayar pajak? Toh itu milik negara. Kalau kita dipinjamin sama negara, harusnya kita nggak perlu bayar dong, nggak perlu bayar pajak tanah lah, nggak perlu beli tanah lah ya. Kalau memang semua itu milik negara. Kok menteri kalau ngomong kok ngasal banget ya. Seandainya nih Bapak gak jadi menteri, apakah Bapak akan mengucap seperti ini? Gak akan Pak ya, gak akan Bapak mengucap seperti ini. Gila, semua tanah milik negara, rakyat cuma dikasih hak milik. Kalau memang Anda mengucap seperti ini, harusnya rakyat difasilitasi, harusnya rakyat tidak membayar pajak, ya, harusnya rakyat tidak membeli tanah. Itu Anda mengucap seperti ini wajar, it's okay. Tapi faktanya di lapangan berbeda Pak ya. Kalau Anda tidak menjadi menteri, mungkin Anda nggak akan berstatement seperti ini. Ngawur sumpah. Kalian kalau punya tanah, sertifikat hak milik atau apa HGB atau HGU lah. Apa sekarang HGB, HGU, kalau hak selesai mau diambil dari mana rumusnya? Ini menarik ini. Tanah yang belum ada sertifikat ditulis apa? Tanah negara, betul nggak? Tanah negara loh yang belum sertifikat. Ya. Tapi pemerintah kalau nggak sertifikatin nggak sah. Emang pemerintah gua waktu gua kerja di Pemda, pemerintah negara mana ya kira-kira? Mesti ngurusin sertifikat, bayar pula sama BPN macam-macam, ukur macam-macam. Terus waktu bayar anggaran nggak cukup, anak itu gede kok.
Terus sertifikat Monas, gua kasih tahu lo ya, Monas belum ada sertifikat tuh waktu saya tinggalkan. Serius. Saran kepada Bapak Prabowo, presiden kita semua, tolong Pak, menteri-menteri Bapak yang asbun asal ngomong di media ini, tolong Pak, tolong ditegur Pak, bahaya buat Bapak. Bisa-bisa citra Bapak itu hancur gara-gara para menteri Bapak yang sukanya asal ngomong di media. Mereka ini bukannya membantu sukseskan program-program Bapak Prabowo ya, tapi yang ada dengan statement-statement mereka di media yang sukanya asal ngomong ini bikin citra Bapak rusak Pak. Apalagi kalau Bapak Prabowo ini di 2029 masih kepengen mencalonkan diri lagi sebagai calon presiden. Mulai dari sekarang, menteri-menteri yang di media ini ngomongnya asal, nyakitin hati rakyat, tolong Pak ditegur dengan keras. Kalau perlu dievaluasi, diganti Pak. Karena mereka ini komunikasi publiknya tuh jelek banget. Alih-alih ngasih penjelasan yang membuat masyarakat mengerti kenapa pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan, yang ada bikin hati masyarakat tuh gedek, marah, emosi, kesel Pak. Harusnya sebagai pejabat publik kan bisa memilih kata-kata yang mudah dimengerti dan enak dimengerti oleh masyarakat luas. Sebenarnya hal wajar kalau masyarakat itu mempertanyakan sebuah kebijakan yang dianggap tidak baik. Karena apa? Itu sebagai bentuk kontrol dan bentuk perhatian masyarakat kepada pemerintah kan. Jadi pemerintah melalui para menteri dan jubirnya ya harus memberikan jawaban yang membuat masyarakat mengerti tanpa menyakiti perasaan masyarakat, tanpa membuat masyarakatnya tambah kesal dan emosi. Jadi di kemudian hari nanti kalau misalnya pemerintah ini mengeluarkan sebuah kebijakan lagi yang menimbulkan pertanyaan dan kontroversi di masyarakat, diharapkan ngasih jawaban yang enak di telinga sehingga membuat kepala ini dingin gak panas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada statement saya sebagai Menteri ATR BPN yang menimbulkan mispersepsi sehingga menimbulkan pemahaman yang liar di kalangan masyarakat, terutama di netizen. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahpahaman ini sehingga menimbulkan keriuhan dan kegaduhan. Yang benar adalah negaralah yang mengatur hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanahnya. Hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanahnya tersebutlah yang kemudian disebut dengan sertifikat. Karena itu sekali lagi kami mohon maaf atas simpang siurnya ini. Bukan berarti kalau kami menyatakan bahwa sesungguhnya negaralah yang memiliki tanah, bukan berarti rakyat sama sekali tidak memiliki tanah. Tidak benar. Yang benar adalah negaralah yang mengatur hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanah itu sendiri. Demikian penjelasan kami, moga-moga menjadi jelas, jernih, dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nih, si tua Bangke nih udah klarifikasi, kata dia minta maaf. Ucapan semua tanah milik negara bikin gaduh Menteri Nusron. Klarifikasi minta maaf tuh, si tua Bangke udah minta maaf. Soalnya kan dia kemarin ngomong gini nih. Nih tuh kata dia kan tanah itu milik negara bukan milik pribadi. Lu mau tahu nih fakta yang sebenarnya? Ada pengalian isu nih sebenarnya nih. Tuh lu lihat tambang tajir Adaro diduga dapat subsidi istimewa BBM 45% dari Pertamina. Tuh. Maka kalau gua mah nih ya, gua perhatiin dulu nih ada apa di balik ini. Bener baik tuh lu lihat. Tambang udah tajir, yang untungnya gua orang tahun kemana, orang pernah dinikmatin sama rakyat Indonesia, dapat subsidi BBM. Lu bayangin, tambang mah nih ya, orang pakai disubsidi kok. Udah tajir, dia mah banyak duitnya. Apalagi dapat subsidi. Udah gitu kekayaan hasil jual tambangnya orang tahun kemana. Lu lihat apa APBN Indonesia gue yang paling gedenya dari pajak. Tuh lu lihat tuh pengalian isu tuh kemarin.
Udah gaduh ya kan, ini dapat subsidi tuh. Kalau gue mau gue liatin dulu, gue perhatiin dulu ada apa di balik itu. Bener baik tuh. Ternyata ada ini kawan. Subsidinya sampai 45%, lu bayangin. Sedangkan rakyat digencetin. BBM-nya pada naik baik. Ini bukannya anuan ini, memperkaya koloni ini. Harusnya bisa dong dilaporin, karena tambang itu nggak pernah dinikmatin sama rakyat Indonesia. APBNB semuanya banyakan dari pajak. Bener nggak begitu? Apa gimana? Madrid banget loh. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR) BPN, Nusron Wahid sempat membuat gaduh setelah menyebut semua tanah warga yang menganggur adalah milik negara. Kini usai pernyataan itu, Nusron kini lalu minta maaf dan klarifikasi soal pernyataannya tersebut. Nusron sempat menyebut jika tanah warga yang telantar selama 2 tahun bisa diambil negara. Kebijakan tegas itu ditujukan untuk tanah yang menganggur, hingga menjadi sorotan. Karena menyentuh isu kepemilikan tanah dan hak rakyat. Terhadap pernyataan yang menuai polemik itu, Nusron menyatakan permohonan maaf kepada seluruh warga negara Indonesia. Pasalnya menurut dia, pernyataan tersebut telah menimbulkan kesalahpahaman di lingkup publik secara luas. Saya atas nama Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu kesalahpahaman, kata Nusron saat jumpa pers di kantor Kementerian ATR BPN, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 12 Agustus tahun 2025. Nusron lantas meluruskan maksud dari kondisi tanah yang sejatinya bisa didayagunakan oleh negara dalam upaya menyukseskan program pemerintahan Prabowo Gibran. Kata dia, tanah yang dimaksud adalah tanah yang berstatus hak guna usaha, HGU, dan hak guna bangun, HGB, yang dikelola oleh warga namun terlantar atau terbengkalai selama 2 tahun. Menurut dia, saat ini memang ada jutaan hektare tanah dengan status HGU dan HGB yang kondisinya telantar, tidak produktif, dan tidak memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat. Inilah yang menurut saya dapat kita dayagunakan untuk program-program strategis pemerintah yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat, kata dia. Baik dari reforma agraria, pertanian rakyat, ketahanan pangan, perumahan murah, hingga penyediaan lahan bagi kepentingan umum seperti sekolah rakyat, puskesmas, dan sebagainya, sambung Nusron. Dengan begitu, Nusron memastikan kalau tanah warga yang berstatus atau sudah memiliki sertifikat hak milik, SHM sertifikat hak pakai, hingga tanah berstatus hak waris tidak termasuk dalam kategori tersebut. Jadi ini semata-mata menyasar lahan yang statusnya HGU dan HGB yang luasnya jutaan hektare, tapi dianggurkan, tidak dimanfaatkan, dan tidak produktif. Bukan menyasar tanah rakyat, sawah rakyat, pekarangan rakyat, atau tanah waris, apalagi yang sudah mempunyai status sertifikat hak milik maupun hak pakai.